Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal yang paling tidak kita harapkan dalam urusan akhirat adalah sedikitnya amalan kita yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Namun Allah memberikan banyak amal soleh yang ringan dikerjakan tetapi berpahala besar, dan semuanya diajarkan melalui lisan mulia Rasulullah SAW sebagai bentuk kasih sayang Allah. Berikut amalan ringan yang bisa hadirkan pahala besar. Yang pertama yaitu membaca satu huruf Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita ingin mendapat kebaikan yang semakin banyak dari Allah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, dan jangan pernah hitung-hitungan agar Allah tidak hitung-hitungan juga dengan kita. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Allahul Wahid As-Somad, maksudnya surat Al-Ikhlas, nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, maksud sepertiga Al-Quran adalah karena Al-Quran terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak. Sementara surat Al-Ikhlas itu seluruhnya bicara tentang tauhid atau akidah, maka membacanya dianggap menyamai sepertiga Al-Quran karena mewakili salah satu tema besar dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu membaca ayat kursi setelah sholat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu, maka ia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ayat kursi merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran karena seluruhnya bicara tentang sifat Allah yang maha agung dalam banyak kalimat yang saling melengkapi. Disebutkan bahwa tidak terhalang dari surga kecuali kematian, menggambarkan betapa dekatnya dengan surga, sehingga seolah-olah setelah mati langsung masuk surga. Yang keempat yaitu menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud. Fitnah Dajjal adalah sangat membahayakan, tapi itu semua tidak ada apa-apanya jika Allah yang melindungi kita. Maka menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi menjadi kebutuhan kita untuk mempermudah membacanya di semua waktu. Yang kelima yaitu memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu besarnya keutamaan membaca istighfar, bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan banyak keutamaannya. Ada banyak jenis istighfar. Istighfar yang paling agung dan paling utama adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang keenam yaitu iman sebesar biji sawi. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar gandum, dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji jagung, dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang memiliki iman pasti masuk surga. Hanya saja jika kecil iman itu ditambah lagi maksiat yang belum sempat bertaubat atasnya, menyebabkan pelakunya harus dihukum dulu di neraka. Dalam keyakinan Islam, semua orang dipastikan masuk surga jika sebelum meninggal mengucap La ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketujuh yaitu membaca sholawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawatlah untukku. Karena seseorang yang bersolawat untukku dengan 1 solawat, niscaya Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah kedudukan yang tinggi di surga. Tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku hamba tersebut. Dan barang siapa memintakan wasilah untukku, maka syafaat halal untuknya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang ke-8 yaitu membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda, ada 2 kalimat yang disukai Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi amalan-amalan ringan namun berpahala besar. Kalimat yang ringan ini perlu jadi wirid harian kita untuk memperberat amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan.
Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.